Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Dian Siciwati dengan NIM C2310226. saya Siti Nurul Aziza dengan NIM C2310109. Saya Syahdan Ubaidillah dengan NIM C2310123. Saya Repa Cahya Lestari dengan NIM C2310200. Dan saya Rizka Zulfariani Putri dengan NIM C2310538. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai SA230 tentang dokumentasi audit. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman auditor, hari ini kita akan bahas SA230 tentang dokumentasi audit yang sudah direvisi tahun 2021. Standar ini berlaku efektif untuk audit laporan keuangan periode yang dimulai 1 Januari 2022. Yuk kita pelajari bersama. Jadi, apa sih dokumentasi audit itu? Singkatnya, dokumentasi audit adalah catatan atas prosedur audit yang sudah dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang kita tarik. Dulu kita kenal sebagai kertas kerja. SA230 punya dua tujuan utama. Pertama, sebagai bukti basis untuk kesimpulan audit. Yang kedua, membuktikan bahwa audit sudah dilakukan sesuai SA dan peraturan. Selain itu, dokumentasi juga membantu perencanaan audit, supervisi tim, mempertanggungjawabkan pekerjaan, dan memfasilitasi penelaahan pengendalian mutu. Ada 3 prinsip penting dalam penyusunan dokumentasi. Yang pertama, tepat waktu. Dokumentasi harus dibuat saat pekerjaan dilakukan, bukan setelah selesai. Kenapa? Karena lebih akurat dan berkualitas. Yang kedua, memadai dan dapat dipahami. Dokumentasi harus bisa dipahami auditor berpengalaman yang nggak punya keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut. Mereka harus bisa memahami prosedur apa yang dilakukan, hasil dan bukti audit yang didapat, serta hal-hal signifikan dan kesimpulan yang diambil. Yang ketiga, kelengkapan informasi setiap dokumentasi harus mencantumkan karakteristik hal yang diuji, siapa yang mengerjakan dan kapan selesai, siapa yang menelaah dan kapan direview. Ingat, bentuk dokumentasi bisa kertas atau elektronik, tergantung kompleksitas entitas dan resiko yang ada. Ada 4 situasi khusus yang wajib kita dokumentasikan dengan detail. Yang pertama, diskusi hal signifikan. Dokumentasikan diskusi dengan manajemen atau pihak terkait. Apa yang dibahas, kapan, dan dengan siapa. Yang kedua, informasi bertentangan. Kalau ada informasi yang nggak mendukung kesimpulan, dokumentasikan bagaimana cara kita mengatasi ketidakkonsistenan ini. Ketiga, penyimpangan dari SA dalam kondisi luar biasa. Jika harus menyimpang dari ketentuan SA, jelaskan prosedur alternatif dan alasannya. Dan yang keempat, hal setelah tanggal laporan. Kalau ada prosedur baru atau kesimpulan baru setelah laporan diterbitkan, dokumentasi kondisi, prosedur, dan siapa yang melakukan perubahan. Oh iya, jangan lupa kita juga harus dokumentasikan hal-hal signifikan seperti risiko tinggi, temuan material, atau kesulitan dalam menerapkan prosedur audit. Tahap terakhir adalah pengumpulan folder audit final. Aturan pentingnya, yang pertama, folder harus diselesaikan maksimal 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Yang selanjutnya, yaitu setelah final, tidak boleh menghapus dokumentasi sebelum masa penyimpanan berakhir. Dan yang terakhir, masa penyimpanan minimum 5 tahun dari tanggal laporan. Yang boleh dilakukan saat finalisasi. Yang pertama, hapus dokumen yang sudah diganti. Yang kedua, sortir dan buat cross-reference kertas kerja. Yang ketiga, tanda tangani completion checklist. Yang keempat, dokumentasikan bukti yang sudah dibahas tim sebelum tanggal pelaporan. Dan yang terakhir, kalau ada perubahan setelah folder final, wajib dokumentasikan alasan dan siapa yang melakukan perubahan. Jadi, ringkasnya, buat dokumentasi tepat waktu dan memadai, pastikan bisa dipahami auditor berpengalaman lain, dokumentasikan situasi khusus dengan detail, selesaikan folder final dalam 60 hari, simpan minimal 5 tahun. Dokumentasi yang baik melindungi kita dan meningkatkan kualitas audit. Ingat, ini bukan sekedar formalitas, tapi fondasi profesionalisme kita sebagai auditor. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.